Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Anzil Kolbi, NPM 22411184, kelas manajemen 22B. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi apa pentingnya manajemen proyek. Manajemen proyek adalah kunci sukses dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dengan menerapkan konsep-konsep manajemen proyek yang tepat, tim dapat mengatur sumber daya, waktu, dan risiko secara efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi dan konsep manajemen proyek. Definisi manajemen proyek ialah manajemen yang proyek ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek yang telah ditentukan. Konsep dasar dalam manajemen proyek ya dengan mencakup pengelolaan ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, sumber daya manusia, komunikasi, risiko, dan pengadaan dalam proyek. Peran manajer proyek yaitu dengan para manajer ialah mengkoordinasikan tim, membuat keputusan strategis, dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Ada 5 tahapan dalam manajemen proyek. Yang pertama, inisiasi, yaitu dengan mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, dan mengidentifikasi pemangku kepentingan. Yang kedua, perencanaan, membuat rencana detail proyek, anggaran, dan jadwal. Yang ketiga, eksekusi, yaitu dengan mengkoordinasikan tim, sumber daya, dan kegiatan sesuai perencanaan. Yang keempat, pengendalian, yaitu dengan memantau dan mengevaluasi kemajuan, serta melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Yang kelima, penutupan, ialah mengevaluasi hasil proyek, mendokumentasikan pembelajaran, dan menyerahkan hasil akhir. Perencanaan dan penjadwalan proyek. Perencanaan, yaitu dengan membuat rencana detail proyek, termasuk tujuan, ruang lingkup, anggaran, dan jadwal, mengidentifikasi risiko dan merencana mitigasinya, melibatkan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Yang kedua, penjadwalan, yaitu dengan menyusun penjadwal aktivitas berdasarkan durasi, ketergantungan, dan sumber daya, menggunakan alat bantu seperti diagram Gantt, jaringan kerja, atau critical path, memantau dan menyesuaikan jadwal secara berkala. Pentingnya, perencanaan dan penjadwalan yang baik memastikan proyek berjalan dengan sesuai target, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meminimalkan risiko. Dalam pengorganisasian dan pengendalian proyek, memiliki 4. Yang pertama, pengorganisasian, ialah dengan membentuk struktur organisasi proyek yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, penugasan, yaitu mengalokasikan sumber daya, manusia, peralatan, dan anggaran sesuai kebutuhan proyek. Yang ketiga, pengendalian, yaitu dengan memantau kemajuan, mengukur kinerja, dan melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Yang keempat, koordinasi, ialah dengan memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif di antara tim dan pemangku kepentingan. Manajemen risiko dalam proyek. Dalam manajemen proyek memiliki 4 risiko. Pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat terjadi selama proyek. Yang kedua, kita analisis risiko, yaitu dengan menilai kemampuan dan dampak dari setiap risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, mitigasi risiko, yaitu dengan mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Yang keempat, pemantauan risiko, dengan memantau perkembangan risiko dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Komunikasi dan kolaborasi dalam proyek memiliki 4 tahapan. Pertama, perencanaan komunikasi, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan komunikasi dan menetapkan strategi komunikasi yang efektif. Yang kedua, komunikasi reguler, yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin, membuat laporan kemajuan, dan berbagi informasi penting. Yang ketiga, kolaborasi tim, yaitu dengan memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara anggota tim proyek. Yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan, yaitu dengan memastikan seluruh pemangku kepentingan terlibat dan mendukung keberhasilan proyek. Jadi, kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulannya, manajemen proyek yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan proyek secara tepat waktu, anggaran, dan kualitas. Jadi manfaatnya, yaitu dengan memastikan koordinasi tim, penggunaan sumber daya yang optimal, dan mitigasi risiko yang memadai. Jadi rekomendasi saya ialah menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek secara menyeluruh
mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Jadi, itu saja materi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.